konteks penyiaran. Boleh saya sambil berdiri ya? Jadi apa yang membedakan dalam konteks penyiaran? Apa yang membedakan dalam konteks kalau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 mengatakan kebebasan mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan diatur oleh undang-undang. Itu bunyi undang-undang ya, kalau tidak salah ya. Bunyinya kata per kata demikian. Kebebasan masyarakat untuk menyampaikan, untuk mengutarakan pendapat secara lisan dan tulisan diatur oleh undang-undang. Apa yang membedakan hal ini pada masa Orde Baru dan pada era sekarang? Kami yang mengalami dua masa itu bisa menjadi, boleh dibilang saksi hidup teman-teman yang sudah bergelut ya di dunia penyiaran. Sebelum saya lahir ya sudah bergelut di dunia penyiaran. Beberapa di antara kawan-kawan yang sekarang sedang menjabat sebagai komisioner bisa merasakan bagaimana kontrol pemerintah terhadap konten siaran ya. Jadi tidak boleh ada siaran, tidak boleh ada tulisan, tidak boleh ada pemberitaan yang menyerang pemerintah. Kalau menyerang pertama dikasih peringatan pertama, menyerang kedua didatangi, menyerang ketiga langsung diberedar, begitu ya. Nah, itu ceritanya dulu, tidak seperti sekarang. Sekarang setidaknya kita bisa menemukan beberapa media yang secara aktif meraportasikan tentang pandangan dia tentang pemerintahan dia yang berbeda dengan pemerintah, dan itu tidak ada masalah karena memang undang-undang sudah menjamin itu. Undang-undang pada era sekarang sudah menjamin, dan pengawasan terhadap konten tidak lagi oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat yang direpresentasikan, yang masyarakat mewakilkan tugas pengawasan siaran itu, pengawasan konten itu kepada sebuah lembaga yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia, kalau di NTT namanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di Nusa Tenggara Timur. Jadi itu yang membedakan, supaya tidak ada lagi pertanyaan kenapa bukan pemerintah yang kemudian mengelola urusan-urusan penyiaran dunia. Tapi saya yakin untuk adik-adik mahasiswa yang rajin membaca sejarah bisa kemudian memahami benar atas sebuah perbedaan keadaan, bukan saja politik, tapi sebuah perbedaan budaya yang besar, yang garis batasnya itu adalah masa Orde Baru dan masa reformasi. Jadi sekarang kita berada sudah bicara tentang literasi digital, benar ya? Orang sudah tidak baca koran lagi, ya maaf saja. Kita baca Victor News, baca Poskupang, baca Tinex hanya untuk berita-berita yang kontennya lokal. Yang internasional kami sudah baca malamnya di CNN Internasional, di Fox News, di Al Jazeera. Di HP kita ada sekian banyak aplikasi. Ada CNN Indonesia, mau baca berita di Afghanistan, rasanya lebih update kalau kita baca Al Jazeera. Kita mau baca politik di Amerika, kita baca CNN. Kalau yang pro Biden, kalau yang pro Trump, kita baca di Fox News. Sehingga esoknya ketika itu ditulis oleh koran-koran lokal itu menjadi sudah terlambat setengah hari, tidak baca lagi. Ketika kita buka koran-koran lokal, yang kita buka itu adalah koran-koran yang konteksnya lokal. Dia tulis tentang Alor, dia tulis tentang Keva, dia tulis tentang Kota Kupang, itu yang kita baca. Yang namanya literasi itu menghasilkan sesuatu yang ya kalau disebut sebagai culture refining. Ada melalui literasi, ada pembaharuan budaya. Sebenarnya itu kan literasi. Katakanlah literasi kalau 2 atau 3 dekade lalu itu diartikan sebagai kemampuan membaca menulisnya, sesederhana itu ya. Jadi yang dimaksud dengan literasi adalah orang bisa dengan baik membaca, orang bisa dengan lancar menulis. Kemudian dia mendistribusikan apa yang dia tulis itu. Pengertian literasi itu sudah jadul pada masa kini. Kalau kita kilas balik jauh lagi ke belakang tentang bagaimana literasi sebenarnya menjadi bagian dari sejarah budaya dunia. Kalau kita melihat artefak-artefak, ada tulisan dalam bentuk simbol-simbolnya.
di situ berisikan informasi, di situ berisikan pesan, walaupun dalam bentuk gambar, ya, dalam bentuk simbol-simbol. Itulah sebenarnya literasi. Bagaimana sebuah kebudayaan mulai berkembang sejalan dengan berkembangnya literasi. Ketika kemudian huruf ditemukan dan ketika kemudian mesin cetak ditemukan, entah siapa penemu mesin cetak, tapi kira-kira abad ke-17 ya, Kakak Gutenberg ya, sekitar abad ke-17. Ketika mesin cetak ditemukan dan satu mesin cetak bisa mengkopi 250 lembar per hari, ini menjadi jauh berbeda dengan budaya sebelumnya. Budaya sebelumnya ketika kertas, katakanlah tulisan sudah ada, kertas ditemukan, mesin cetak belum ada, orang masih menyalin, ya kan? Orang masih menyalin. Jadi kalau ada peraturan dari penguasa itu disalin lembar demi lembar. Kalau misalnya peraturan itu harus disebar ke 20 atau 100 titik, ya ada petugas yang kemudian menyalin itu menjadi 100 lembar. Beda sekali ya. Jadi ketika kemudian mesin cetak itu ditemukan dan sebuah tulisan itu bisa digandakan dengan demikian cepat, itu mengubah budaya dunia akademis. Tapi literasi berada di mana-mana. Literasi bisa berada di komunitas tukang becak, di sela-sela istirahat mereka setelah main becak, dan mereka berdiskusi tentang negara, mereka berdiskusi tentang pemimpin yang tidak pro rakyat, mereka berdiskusi tentang pemimpin masa depan. Literasi bisa ada di kedai-kedai kopi, tempat mereka bicara tentang politik. Mereka memutuskan mungkin wakil mana yang mereka harus utus. Ya mungkin saya juga hasil dari literasi. Ketika kemudian orang-orang di kampung duduk di sela api, ya, waktu mereka panggang ubi, panggang pisang, dan mereka diskusinya, mungkin Gabriel Berbina itu orangnya sederhana, ngomongnya juga biasa-biasa saja, tapi kelihatannya hati baik. Ya, mari kita pilih dia. Mungkin saya juga hasil dari literasi itu. Ini untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa literasi itu bukan sesuatu. Jadi laki-laki yang tampan itu adalah laki-laki yang kulitnya putih. Misalnya, perempuan yang cantik adalah perempuan yang kulitnya putih. Misalnya, ya protes, tapi dia harus protes itu. Iklan ini diskriminatif. Terhadap kami yang ganteng, terhadap kami yang cantik, tapi kulit kami hitam, katakanlah begitu. Betul tidak? Itu konten penting sekali. Saya sangat serius soal ini, ya, tapi kalau itu diuangkan, uang yang harus kita keluarkan untuk mengiklankan NTT melalui media-media itu kan sebenarnya sangat mahal. Ya itu deh, salah satu tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT adalah untuk memonitor konten siaran itu. Ya, sangat sangat ketat dan sangat gampang mengkomunikasikan sesuatu dalam lingkup GMKI, sangat gampang mengkomunikasikan sesuatu di lingkup HMI, ya, mulai dari lingkup-lingkup kita ini, untuk kita menjadi pribadi yang literatif, menjadi komunitas yang literatif. Nah, kalau KPID lambat, mulai dari teman-teman minta untuk KPID yang menyatakan protes,